Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Harusaputra, NIM C1A018027, kelas R005, Prodi Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsepsi penguasaan negara atas sumber daya alam untuk melengkapi tugas UTS Ekonomi Sumber Daya Alam. Baik, langsung saja. Penguasaan sumber daya alam oleh negara. Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 mengatur mengenai dikuasai negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Pada pasal 33 tersebut menjadi tonggak politik hukum pengelolaan sumber daya alam di Indonesia. Frasa dikuasai oleh negara oleh Suepomo memberikan pengertian dikuasai sebagai mengatur dan atau menyelenggarakan terutama untuk memperbaiki dan mempertimbangkan produksi. Pengertian dikuasai oleh negara dalam pasal 33 tersebut mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemikiran dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik di bidang politik, demokrasi politik, maupun ekonomi, demokrasi ekonomi. Dalam paham kedaulatan rakyat, rakyatlah yang harus diakui sebagai sumber, pemilik, dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Dari pengertian tersebut, tercakup pula pengertian kepemilikan publik oleh rakyat secara kolektif. Penguasaan sumber daya alam oleh negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 tidak dapat dipisahkan dengan tujuan dari penguasaan tersebut, yaitu guna mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, menurut Bagir Manan, untuk mewujudkan kewajiban negara dalam hal 1. Segala bentuk pemanfaatan bumi dan air serta hasil yang didapat dari kekayaan alam harus secara nyata meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. 2. Melindungi dan menjamin segala hak-hak rakyat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, air, dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat. 3. Mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam. Dalam konteks pertambangan, menurut Stuart G. Gross, pertambangan yang terselenggara dalam kontrak karya, menurutnya, kontrak karya bukanlah merupakan suatu konsesi pertambangan yang dimiliki oleh perusahaan, karena perusahaan hanyalah berperan sebagai pemegang izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia. Melalui kontrak karya ini, pemerintah mendapatkan manfaat dari pajak, royalti, serta kontrol terhadap operasi produksi pertambangan. Mahkamah Konstitusi memberikan pedoman mengenai bagaimana konsepsi implementatif dari penguasaan negara atas sumber daya alam. Konsepsi implementatif tersebut yaitu prinsip kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan. Prinsip rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara. Prinsip mandat rakyat secara kolektif untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemaknaan terhadap penguasaan oleh negara telah tegas dan jelas,
Sehingga setiap undang-undang di bidang sumber daya alam, baik undang-undang baru maupun undang-undang perubahan harus menjadikan asas penguasaan negara atas sumber daya alam sebagai asas dalam penguasaan sumber daya alam. Bentuk penguasaan dengan berlandaskan asas penguasaan negara dapat saja termanifestasi ke dalam 1. Penguasaan dan pengusahaan yang dilakukan sendiri oleh negara. 2. Penguasaan oleh negara dan penguasaan oleh swasta. 3. Penguasaan oleh negara dan penguasaan oleh perusahaan negara. Selanjutnya, konsepsi penguasaan negara dalam berbagai undang-undang sektor sumber daya alam. Oke, berikut beberapa undang-undang di sektor sumber daya alam dan peran Mahkamah Konstitusi untuk menjaga kepentingan konstitusi atas selubung liberalisasi sumber daya alam Indonesia tetap dalam asas penguasaan oleh negara dan asas sebesar-besar kemakmuran rakyat. Itu ada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang kehutanan, yang selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 41 1999. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang berkaitan dengan minyak dan gas bumi, dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang konsep penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batu bara. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang kehutanan. Secara eksplisit menyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Penguasaan oleh negara tersebut kemudian secara atributif dilaksanakan oleh pemerintah yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan, termasuk menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan dan bukan sebagai kawasan hutan, serta mengatur dan menetapkan hubungan hukum antara orang dengan hutan, serta mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai kehutanan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang berkaitan dengan minyak bumi dan gas menyatakan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peran penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang konsep penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batu bara. Konsep penguasaan negara atas pertambangan mineral dan batu bara diatur bahwa mineral dan batu bara sebagai sumber daya alam yang tidak terbarukan merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat, dan penguasaan mineral dan batu bara oleh negara diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Sebagai pelaksanaan pengurusan negara atas sumber daya alam tersebut, maka salah satu bentuk penguasaan negara berupa pengaturan dan pelaksanaan sistem perizinan pertambangan mineral dan batu bara. Sistem perizinan dalam pertambangan mineral dan batu bara tersebut izin usaha pertambangan (IUP) dan izin usaha pertambangan khusus (IUPK). Mahkamah Konstitusi berkedudukan sebagai penafsir tunggal dan tertinggi Undang-Undang Dasar 1945 serta berperan sebagai pengawal konstitusi. Sebagai penafsir konstitusi, Mahkamah Konstitusi memberikan penafsiran tunggal atas makna dikuasai oleh negara sebagaimana tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945
yang menjadi frasa jantung dalam pengurusan sumber daya alam Indonesia. Konsep penguasaan negara tersebut menurut Mahkamah Konstitusi haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Termasuk pula di dalam pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif itu dikonstruksikan oleh Undang-Undang Dasar 1945 memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan dan tindakan pengurusan, pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sekian akhir dari presentasi materi saya. Jika terdapat kesalahan baik perkataan yang tidak disengaja atau tidak berkenan, mohon maafkan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.